Oke, teman-teman, kita saatnya mulai untuk beriklan. Dari video-video sebelumnya kita udah perkenalan tools-toolsnya, terus fungsi-fungsi dari section-section dari struktur iklan, terus sales funnelingnya pakai apa biar kita sepaham gitu, prakteknya sepaham. Kalau teman-teman mau funnelingnya di luar itu juga nggak apa-apa. Eh, Cuman gue disarankan di awal itu pakai funneling seperti ini karena gue share apa yang udah gue kerjakan gitu. Ada yang pernah gue hal yang udah pernah gue testing gitu. Jadi kalau di luar itu gue nggak bisa kasih pendapat kayak begitu istilahnya ya. Ini testing phase. Jadi ketika kita beriklan itu ada 3 tahap, teman-teman. Ada tahap testing, ada tahap optimasi, yang ketiga adalah tahap yang sangat menyenangkan, yaitu adalah tahap scale up gitu. Ini di fase pertama itu adalah fase testing, di mana kita akan launch iklan kita, testing iklan kita apakah bagus apa enggak kayak gitu. Bagian apa yang harus dianalisa, bagian apa yang harus diganti kayak gitu ya teman-teman. Nah, di fase testing ini gue tekankan kepada teman-teman di awal ini bisa jadi langsung ada WhatsApp, ada lead yang masuk, bisa jadi juga nggak ada sama sekali gitu. Ini yang gue sampein di video paling pertama ya tentang perkenalan. Kita harus punya mental baja kayak gitu teman-teman. Sebenarnya di awal nggak ada penjual, nggak sorry, iyalah nggak ada penjualan, nggak ada WhatsApp yang masuk. eh, itu bagi gue adalah hal yang lumrah gitu. Ketika kita di testing kan kita jadi tahu apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki kayak gitu teman-teman istilahnya. Jadi di fase testing ini, kalau teman-teman di awal nggak ada penjualan, kok hasilnya jelek, kayak gitu, tenang teman-teman, karena ini masih testing. Dan juga jangan buang budget banyak. Misalkan ada di fase testing, gitu. Terus iklan jalan sampai 100.000 aja. Terus ternyata kok sampai 100.000 kok nggak ada WhatsApp yang masuk ya, kayak gitu. Ya udah jangan diterusin. Langsung kita ngebaca data, apa nih yang salah gitu, apa nih yang kurang, lalu kita perbaiki, 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 kayak gitu teman-teman. Kita mulai. Ini kita ada di fase testing, jadi gua akan coba mengiklankan ya. Ini contohnya adalah mengiklankan brand Probein kemarin gitu ya. Datanya nanti kita analisa bareng-bareng karena cocok untuk dijadikan studi kasus ini gitu. Ini untuk blueprint testingnya akan gua share juga. Oke, kita langsung ke dashboard aja ya teman-teman. Kita akan langsung ke dashboard. Kita coba create ads ya. Jadi di awal itu eh, yang gue sampaikan tadi di campaign itu ada objektif iklan. Gue selalu memilih objektif apa conversion itu karena hasilnya tuh langsung kelihatan gitu. Misal ini dinamain ya testing probein atau enggak testing brand day one gitu. Ini format gue sendiri ya, gue buat biar nggak lupa sebenarnya. Testing brand day one, kenapa gitu? Artinya gue ada di fase testing di hari pertama gitu. Jadi nanti pas udah selesai, udah sebulan selesai, gue bisa ngamatin iklan-iklan gue selama yang dulu-dulu. Oh ini gini, oh ini salahnya begini gitu. Jadi kita bisa di kemudian hari kita bisa belajar. Oh ternyata kalau kita iklanin brand ini, cocoknya iklannya yang begini nih gitu. Jadi nggak harus testing-testing lebih banyak lagi gitu. Nah di testing brand day one, tanggalnya gue nggak lupa, gue tanggalin juga misalkan 6 Februari, sekarang tanggal berapa? Ya 6 Februari, terus bla 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 gitu lah istilahnya.
Ini gue biarin off aja dulu di tahap pertama, habis itu continue. Ini gue namain, biasanya add group name-nya gue namain sesuai kategori produk yang akan gue iklankan gitu. Ini kan Probein itu pada dasarnya adalah kategori produk untuk anak ya. Berarti di sini gue namain add group-nya interest baby kids gitu. Promotion type-nya tentu aja website. Pixelnya gue namain itu Probein. Optimasi eventnya gue pengen WhatsApp untuk gue pengen TikTok, gue minta sama TikTok untuk cariin gue lah add to cart yang banyak gitu. Jadi kita minta TikTok untuk mengoptimasi event add to cart. Nanti TikTok akan mencarikan audience yang akan masuk untuk klik tombol add to cart atau klik tombol WhatsApp, karena kan di funneling tadi untuk brand Probein itu event add to cart-nya itu ada di tombol WhatsApp kayak gitu ya teman-teman. Lalu placement-nya kita select placement, kita pilih ini gua uncheck, panel gue juga uncheck, user comment gue rekomendasi untuk dinyalain aja ya teman-teman. Terus video download gue rekomendasi nyala aja, automated creative optimization gue offin karena ini masih di tahap awal, masih mengukur iklan mana yang bagus. Audience itu gue masih kosongin, ini dikosongin juga. Location itu Indonesia, kalau brand teman-teman ingin menyasar region, punya tempat makan offline-nya gitu, pengen mentarget di sekitar daerah tertentu, silakan. Location tinggal misalkan daerah Jakarta, tinggal search daerah Jakarta dan etc gitu. Gender gue pilih dua-duanya karena yang pada dasarnya ini kan produk untuk anak ya, pasti kedua orang tua yang mana laki dan perempuan pasti sayang sama anaknya gitu. Age-nya tentu karena ini produk untuk anak umur 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun logikanya orang tua yang udah di umur 25 ke atas ya, kayak gitu. Hampir jarang umur 18, mungkin ada cuman nggak banyak, minoritas lah. Language-nya gue pilih all. Oke, ini di section interest and behavior. Interest-nya gini teman-teman. Jadi untuk di awal itu, di fase testing itu, kita memasukkan banyak interest ya. Gitu, karena di awal itu kita akan testing bagian ads-nya, iklannya gitu. Bagus apa enggak di audience. Gitu. Di awal kita masukkan saja, misalkan hal-hal yang berhubungan dengan anak kecil. Apa aja sih? Misalkan orang orang tuanya sayang anak kecil, sorry, kayak gitu. Karena yang kita targetkan itu kan bukan anak kecilnya, adalah orang tua yang punya anak kecil. Biasanya orang tua yang punya anak kecil akan memperhatikan kategori-kategori apa, gitu, ide-ide apa. Kita klik baby. Kenapa baby? Pasti suka konten-konten mengenai baby, kids lah. Konten-konten mengenai kids. Oke, kita pilih. Dan rata-rata ini gue masukin semua sih. Itu karena masih ada di fase awal. Itu bahkan nanti kalau ininya dikosongin pun, kalau udah mulai di tahap scale up, dikosongin pun nggak masalah karena pixel kita itu udah kuat ya. Masukin baby kids, masuk, terus toys for kids, masuk, kids kita masukin, kids, terus kids bedroom for kids, English for kids, books for kids, semuanya pokoknya lah. Gitu. Oke. Nah, ini kan gue settingannya kan English ya. Kalau misalkan teman-teman settingannya adalah Indonesia, berarti nanti tulisnya juga bukan kids, itu kids berarti anak ya, tulis aja anak. Ini juga fitur baru nih,
waktu gue mulai awal-awal similar interest itu belum ada. Jadi similar interest itu TikTok itu merekomendasikan interest-interest yang sekiranya cocok dengan dengan interest yang kita masukkan di sini. Misalkan ini cocok nih toys. Nah, biasanya kan bapak-bapak nyari ngelihat konten toys, wah buat anak gua nih bagus nih gitu. Pasti relate robot. Nah, segini aja cukup teman-teman. Kita masuk ke section behavior. Jadi section behavior ini kita adalah melihat kebiasaan-kebiasaan audiens atau para scroller FYP ya. Nah, mereka punya behavior apa aja gitu. Ada watching till end, nonton videonya sampai habis, suka nge-like video, suka mengkomen video, suka meng-share video gitu. Itu semuanya aktivitasnya tuh terekam. Nah, untuk di tahap awal ini semuanya kita checklist saja. Dan biasanya kategorinya itu gue pilih kids ya. Kalau kids nggak ada, biasanya gue pilih family. Kenapa family? Karena orang yang karena ini kan brandnya itu brand produk anak ya, vitamin untuk anak. Tentu untuk kategori family itu cocok banget. Berarti kan sayang sama anaknya, berarti sayang sama keluarganya. Itu. Terus dipilih dari timeline period 15 hari. Gitu. Terus behavior untuk suka content creator yang seperti apa, biar hasilnya lebih targeting, gue pilih yang follow. Terus gue pilih yang babies, nggak ada, boleh pilih family juga. Nah ini hashtag ya, ini harus riset sebenarnya. Riset di hashtag-hashtag yang populer. Gitu. Gue sih ini tools baru ya teman-teman. Baru ada di awal 2022. Baby. Sementara gue kosongin dulu karena ini udah cukup, audiensnya udah 34 juta lebih ya. Yang tadi yang gue bilang ketika gue bilang di struktur iklan, ini biasanya akan bertambah. Nah, tadi kan 34 ya, ini bertambah jadi 47. Gitu. Nah, di tahap awal itu gue sangat merekomendasikan mulai dari budget yang terkecil dulu. Karena kita kan bisnis harus mengetahui yang namanya manajemen resiko kayak gitu. Ini gue launch now, conversion, optimization goals-nya conversion, bid strateginya kita pilih yang lowest cost. Jadi lowest cost itu konversinya akan dicarikan dari nilai yang terendah. Kalau cost cap itu akan dicarikan konversinya dari nilai yang rata-rata gitu. Jadi di awal itu lowest cost. Next, kita akan masuk ke bagian add, mengatur apa istilahnya? Mengatur iklan yang ingin kita iklankan. Ini gue pilih set custom identity-nya, sebelumnya gue udah pernah iklanin ya. Gue pakai Probein anak cerdas. Jadi nama brand ditambah akibat ya. Akibat dari minum ini, terus anak menjadi apa, kayak gitu. Terus kalau teman-teman belum sudah buat konten, cari kontennya di sini, upload kontennya, pilih salah satu. Terus gue ini kebetulan udah nyimpen kontennya di library TikTok ya, jadi tinggal pilih aja. Itu yang pertama ini. Kita klik. Kita buat captionnya untuk TikTok ini sebenarnya caption nggak terlalu sebenarnya dibaca ya, yang gue tes ya.
Gitu. Mereka itu cenderung caption itu hanya sebagai pelengkap aja. Misalkan eh, anak cerdas adalah cita-cita orang tua. Gitu-gitu aja teman-teman. Jadi bikin caption yang simple dan manfaat produk kayak gitu. Nah, lalu eh, kita buat setelah buat caption ya, ini biarkan destination page-nya kita pakai website. Kita pilih yang standar. Yang tadi gue bilang kita untuk produk e-commerce atau produk yang berupa fisik, gue menyarankan untuk shop now. URL-nya yang tadi kita udah tahu. Salah. Kita copy, oke, sisanya udah selesai, udah lengkap. Nah, ini kan baru satu iklan ya teman-teman. Nah, gue sangat menyarankan dalam ad ini itu kita buat minimal banget 3 gitu, 3 iklan. Jadi satu campaign, satu ad group, 3 ad gitu. Jadi apa maksudnya? Jadi kita bisa memasukkan 3 konten yang berbeda di apa? Di section ad ini. Fungsinya apa? Ketika kita menyiapkan 3 konten di sini, kita akan meminta TikTok tolong dong cariin konten mana yang lebih optimal. Nah, nanti di antara 3 ini pasti adalah salah satu yang apa istilahnya itu lead-nya yang paling banyak atau iklannya yang paling menarik kayak gitu di antara 3 ini. Jadi kalau satu aja TikTok kita hanya suruh TikTok untuk optimalkan satu konten saja. Nah, kalau kita 3 konten, setidaknya kita memberikan pilihan untuk TikTok. TikTok nih gue punya nih 3 konten ya. Lu pilih deh salah satu mana yang cocok untuk audiens yang gue cari, istilahnya begitu. Jadi kita rubah dulu. Ini tadi udah gue duplikat, kenapa diduplikat? Biar gue nggak harus nyeting-nyeting yang lain-lainnya lagi. Cuman ganti gambarnya, ganti videonya aja. Gitu. Tadi yang mana ya? Nah, ini gue coba pilih ini. Nah, itu yang konten yang kedua, dan ini gue ganti lagi konten yang ketiga. Nah, gitu teman-teman. Nah, ketika disubmit, nanti iklannya langsung nyala. Gitu teman-teman. Oke, ini blueprint gue ketika ingin menjalankan iklan pertama kali di fase testing gitu teman-teman. Baik lagi, gue akan bilang kalau di awal itu istilahnya itu kita harus mencari apa yang harus diperbaiki. Kalau misalkan ada penjualan itu adalah bonus ya teman-teman. Nah di video berikutnya itu gua akan ngasih tahu teman-teman bagaimana apa istilahnya, bagaimana kita bisa menganalisa iklan, apakah ini apa yang harus kita lakukan setelah iklan nyala sudah testing nih, apa yang harus kita lakukan di hari berikutnya kayak gitu.